Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi kita pada malam hari ini pertemuan ketiga ya terkait tentang penyebab ya, penyebab atau faktor-faktor penyebab dari korupsi ya. Nah, jadi penyebab faktor korupsi itu ada dua, faktor internal dan eksternal ya. Di mana faktor internal itu penyebabnya datangnya dari diri kita sendiri atau pribadi. Sedangkan faktor eksternal itu penyebab korupsinya berdasarkan dari sebab-sebab maupun dorongan dari luar ya. Selamat malam Pak, maaf baru gabung, lagi cari Silakan. koneksi tadi Pak. Baik. Kita lanjut ya. Nah, sedangkan dari faktor internal itu ada beberapa aspek ya. Yang pertama adalah aspek moral, aspek sikap atau perilaku, kemudian aspek sosial. Nah, dari aspek moral di sini adalah lemahnya keimanan, kejujuran dan rasa malu ya. Kemudian aspek sikap atau perilaku ini seperti misalnya pola hidup yang konsumtif dan tamak. Kemudian aspek sosialnya seperti lingkungan keluarga dan pergaulan. Jadi aspek moral, sikap, perilaku dan sosial itu sangat berpengaruh kepada faktor penyebab korupsinya dari sisi faktor internal ya. Nah, kemudian misalnya contoh ya dari pengalaman kita sendiri bahwasannya kita mengurus SIM itu biasanya kan SIM tembak ya atau dengan cara ilegal. Nah, menurut kalian apakah faktor internal yang mendorong si A, si B, si C melakukan pembuatan SIM secara ilegal atau secara SIM tembak? Kenyataan realitanya saat ini ada juga ya kan? Nah, itu tadi dari sisi faktor internal. Kenapa? Nah, ada beberapa alasannya. Mungkin dari sisi aspek sosial atau dari sisi aspek moral atau dari sisi memang kebutuhan ingin mempercepat proses keluarnya SIM ya. Nah, dari sisi faktor eksternal ya, ini menurut beberapa para ahli dari Robert Merton ya menyebutkan bahwasannya korupsi adalah perilaku yang diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran norma. Nah, sedangkan menurut Sarwono teori Medan, bahwasannya perilaku manusia itu merupakan hasil dari interaksi antara faktor kepribadian dan faktor lingkungan yang saling terkait gitu ya. Nah, dari faktor eksternal ada juga berbagai aspek ya yang mempengaruhinya, ada aspek sosial. Ya, di sini aspek sosial maksudnya ada beberapa, ada nilai dan budaya di masyarakat. Contohnya, saat ini masyarakat lebih menghargai seseorang yang memiliki kekayaan, ya kan? Nah, kemudian bahwasannya anggapan dari masyarakat ataupun korban, pihak yang merugi akibat korupsi adalah negara. Nah, itu salah. Padahal kerugian terbesar yang dialami masyarakat sendiri, contohnya berkurangnya anggaran dan terhambatnya pembangunan. Ya, jadi yang dilakukan korupsi itu bukan negara yang rugi, tapi masyarakat pada umumnya rugi karena kurangnya anggaran dan terhambatnya pembangunan. Misalnya untuk membangun suatu jalan umum. Nah, yang jalan umumnya banyak berlubang, banyak ini. Karena anggarannya terkorupsi, maka tidak bisa melakukan pembangunan perbaikan. Jadi yang dirugikan adalah masyarakat ya, bukan negara tentunya. Nah, kemudian dari sisi aspek politis, nah ini juga mendorong penyebab secara eksternal ya. Kenapa? Karena korupsi dalam politik itu muncul ya ketika instabilitas politik atau ketika politisi mempunyai hasrat untuk mempertahankan kekuasaannya ya. Ya kita melihatlah ya belakangan ini banyak para politisi yang terjerat kasus korupsi atau OTT oleh aparat penegak hukum, contohnya dari lembaga anti corruption yaitu KPK ya. Nah, kemudian dari sisi aspek hukum atau undang-undang, di mana saat ini terjadinya adanya penegakan hukum yang lemah, kemudian aturan diskriminatif atau tidak adil, ya.
Kemudian dari sisi aspek ekonomi, nah di sini nih ketimpangan penghasilan dan kebutuhan. Misalnya kita berikan contoh, seorang supir taksi misalnya mencurangi nota pembelian bensin lantaran penghasilan yang didapatkan tidak cukup untuk membiayai kebutuhan keluarganya. Nah kemudian aspek ekonomi laginya adalah ketimpangan penghasilan dilihat dari ranah sosial. Misalnya contohnya adanya desakan seorang istri, ini jika yang berkeluarga ya, adanya desakan seorang istri kepada suami untuk menghasilkan lebih banyak uang agar bisa membeli sejumlah barang dengan harapan tidak ketinggalan dengan tetangga, teman, atau keluarga lainnya. Nah, di sini butuh sebenarnya ini ya, ibaratnya ya kita tahulah ya kan, biasa kalau ibu-ibu atau istri-istri itu lihat tetangga beli A, beli B, beli C, mungkin ada yang terpengaruh mau ikut-ikutan atau mau mengimbangi. Nah, disinilah yang istri mendorong peran suami. Nah, harapannya jika kalian nanti sudah berkeluarga untuk menjaga hal ini agar tidak terjadi ya. Kemudian dari sisi aspek organisasi itu adalah kurangnya keteladanan seorang pemimpin ya. Nah, di mana sistem akuntabilitasnya itu tidak memadai ya. Kemudian ini ada faktor penyebab ya korupsi dari dalam perspektif teori ya. Biasa dikenal dengan teori Ghosn, di mana Ghosn itu adalah G-nya merupakan greedy atau keserakahan, sedangkan O-nya adalah opportunity, kesempatan, need-nya adalah N-nya need, kebutuhan, dan E-nya adalah exposure, pengungkapan. Ini penyebab korupsi dalam perspektif teori ya. Greedy, keserakahan berarti ya benar-benar yang memiliki sifat keserakahan ya. Kemudian kesempatan. Nah, ada yang ambil kesempatan dengan kekuasaan yang dimiliki. Kemudian dari sisi kebutuhan. Nah, kebutuhannya sedang banyak kebutuhan lain-lain sehingga melakukan itu ya. Jadi dapat diambil ininya keserakahan dan kebutuhan itu faktor internal, sedangkan kesempatan dan pengungkapan itu merupakan faktor eksternal. Demikian dari yang materi saya sampaikan, ada yang mau ditanyakan ya, silahkan. Sambil videonya diaktifkan ya, sambil saya rekam untuk kehadiran kita. Silahkan, ada yang mau ditanyakan terkait penyebab-penyebab korupsi dari internal, eksternal, dan dilihat dari perspektif teori, silahkan. Atau sudah paham? Pak, kalau gini Pak, Ya, bagaimana kalau kita kayak mana cara mengatasi kita dari tindak-tindakan korupsi kecil itu Pak? Sedangkan kita kan juga maksudnya kayak Bapak bilang supir taksi bermain dengan nota bensin Pak. Sedangkan dia kan membutuhkan apa untuk keluarga gitu kan Pak. ya, Itu termasuk tindakan korupsi juga gitu Pak. ya. Ya, untuk menghindarinya Kayak mana kita cara menghindari tindakannya itu dapat kita lakukan dari internal kita, yaitu masuk ke aspek moral ya, dari sisi jujuran kita, keimanan kita ya. Jadi ya benar-benar dari diri kita, dari faktor internal gitu ya. Jadi ini kan mata kuliah pendidikan anti korupsi dan etika profesi ini diberikan kan untuk kepada generasi yang kalian ini ya, nantinya kan kalian yang lulus kemudian nanti kalian ada di lini berbagai macam, ada jadi entah jadi birokrat, jadi penguasa atau ya pengusaha dan lain-lain sebagainya. Jadi dengan adanya materi perkuliahan ini terkait pendidikan anti korupsi itu untuk menjaga agar kalian mengetahui dan memahami beberapa tindakan, tapi tentunya